Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu setelah kita mempelajari beberapa hal menjadi fundamental dalam ilmu komputer, ya, kita belajar ada yang namanya hardware, software, ya, kemudian ada brainware. Selama ini barangkali kita fokus pada hardware, lebih kepada pengenalan perangkat-perangkat keras atau hardware dari komputer. Kita tahu ada alat input, alat untuk memproses, dan alat menghasilkan output. Kemudian kita sudah menyinggung bahwa pada prinsipnya ketika komputer itu digunakan, ya, manusia nggak sekedar sebagai pengguna, ya, tapi sebenarnya manusialah sebagai sentral dari komputer itu sendiri. Mengapa saya bilang demikian? Karena komputer itu tidak lebih sebuah alat. Kalau yang menggunakannya itu nggak ngerti cara menggunakannya, percuma. Gitu loh. Sehebat-hebatnya hardware, sehebat-hebatnya software, kalau brandware-nya nggak jalan, ya percuma. Ya. Nah, pada prinsipnya komputer itu tidak lebih memindahkan tugas yang tadinya harus dipikir atau dihitung atau dikalkulit di otak kita pindahkan kalkulasinya ke alat. Ya. Prinsipnya itu sebetulnya. Ya. Tadinya itu kita kerjakan pakai otak kita, tapi otak kita itu bukan nggak mampu sebenarnya. Yang pertama yang pasti endurance-nya nggak kuat. Sehebat-hebat orang suruh mikir terus dia capek. Kalau komputer nggak ada capeknya. Capeknya komputer ketika dia sudah betul-betul nggak kuat lagi terbakar misalnya karena saking panasnya gitu. Ya. Kalau dia sampai ngehang gitu. Nah, itu sudah capek komputernya gitu. Ya. Tapi kalau belum sampai hang ya belum. Dan komputer insya Allah lebih tahan daripada otak manusia itu sendiri. Ya, otak manusia punya keterbatasan. Ya memang ada beberapa orang memorinya besar, kuat, ingat, menghafal ya, tapi tetap aja terbatas. Dan itu tidak semua orang bisa begitu. Nah, kalau komputer memori kurang besar tambah. Gampang aja. Memori kurang besar tambah, ya. Ya mungkin dulu kita pakai RAM 256 kilo ya. Zaman saya pertama kali kenal komputer, RAM 256 kilo itu udah besar. Sekarang 256 kilo, ya apa artinya gitu. Nah, sekarang udah mainnya giga. Laptop paling kecil 2 giga, itu kita bilang lambat kerjanya, 2 giga. Maka laptop-laptop standar sekarang rata-rata 4 giga. Itu artinya standar biasa aja. Laptop saya, karena ini memang dipakai untuk komputasi, ya, dipakai untuk penelitian dan segala macam, ini RAM-nya saya expand sampai 32 giga. Di laptop saya i7-nya 32. Tapi kalau anak-anak muda seperti kalian tuh punya RAM besar-besar, punya prosesor yang tinggi, untuk apa? PUBG biasanya. Dengan alasan biar main gamenya nggak nge-lag. Lain tujuan hidup kita ya. Nah itu. Jadi itu saya bilang tadi, manusia itu sentralnya. Manusia itu sentralnya, brandware-nya ada di sana. Ya. Percuma kita punya perangkat yang hebat, punya software yang hebat, hardware yang hebat, kalau brandware-nya, mohon maaf, cuma dipakai untuk game misalnya. Ya, tapi bukan berarti game itu jelek. Ada orang mungkin hidupnya dengan game, bagus juga itu. Ya, dengan main PUBG dapat duit. Alhamdulillah, mungkin sarana hidupnya begitu. Yang repot tuh kan main PUBG, ngabisin duit, kilo pula. Ada kan? Ya, ngehang otaknya. Ya, saking kecanduan sama PUBG gitu. Oke lah, kecanduan PUBG oke. Kecanduan TikTok, lebih gawat lagi. Kan? Ya. Kalau kecanduan PUBG itu oke lah, dia main game, entah main game tembak apa, terserah lah. Ini kalau yang gila TikTok itu,
Misalnya lanang ini biasanya nih. Tapi betina juga banyak. Tapi beda perannya, Pak. Yang lanang tergoyang-goyang nonton PUBG, nonton TikTok, sambil lihat perempuan goyang-goyang. Yang gilonya lagi perempuan tuh gilo pula buat video untuk dia bergoyang. Nah, itu kan. Jadi kalau kita tidak mengendalikan komputer, maka nggak ada gunanya komputer itu. Rusak malah manusianya. Ya, oke. Oke, kita masuk ke materi kita, bahwa kita akan masuk ke materi tentang aplikasi perangkat lunak di sarana pelayanan kesehatan. Ya. Tapi sebelum kita detail ke sana, kita ambil yang garis besarnya dulu untuk masuk ke pelayanan kesehatannya mungkin mulai minggu depan. Ya. Bahwa kita mulai dari mengenali apa itu aplikasi perangkat lunak, karena sebelum-sebelumnya baru kita singgung sedikit. Sambil mereview, ya. Jadi kita sadar bahwa komputer tidak lepas dari kebutuhan kehidupan kita, ya. Seperti saya katakan tadi, ya. Hampir semua kegiatan hidup kita ini ada hubungan dengan komputer. Saking ketergantungan kita, rasanya kalau nggak dengan komputer nggak beres kerja. Saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa, jangan ketergantungan pada komputer. Ya, kalau ada komputer itu membantu kita. Tapi tanpa komputer, hidup kita tetap harus jalan. Ya, karena jangan jadikan komputer sebagai sentralnya. Gitu. Sentral hidup itu manusianya. Gitu. Bahwa hadirnya komputer membuat jadi lebih mudah hidup ini, alhamdulillah, memang iya, itu tujuannya kita menggunakan komputer. Tapi jangan sampai gara-gara nggak ada komputer nggak bisa jalan. Ya. Dulu saya selalu bercerita ke mahasiswa tentang pengalaman ketika zaman kami kuliah, zaman saya kuliah. Ya. Mahasiswa Unsri ini kalau dulu, ya, generasi zaman saya kuliah dulu, itu ada 2 program studi, ada 2 jurusan yang terkenal di luar Unsri. Ya, terserah mau bilang terkenalnya karena hebatnya atau karena apanya. Apa itu? Satu, Fakultas Kedokteran ya, kedokteran umum, bukan dokter gigi. Gigi kan baru ada sekarang. Dan satu lagi jurusan Teknik Elektro Unsri, jurusan saya. Ini Teknik Elektro. Kenapa terkenal? Orang Unsri itu hebat. Dokter, alumni Unsri, modalnya cuma stetoskop, meriksa pasien, bisa menyembuhkan orang. Itulah modal anak kedokteran. Stetoskop aja. Ya. Kalau anak teknik elektro seperti saya, apa yang terkenalnya? Anak elektro itu modalnya tes pen. Tes pen. Nah, tahu nggak tes pen? Nih, tes pen. Modal tes pen, pokoknya asal ada tes pen, TV rusak laju, radio rusak laju, apa yang rusak singonya pacak dibenerin. Ya. Walaupun itu sebuah anekdot, main-mainan, ya, tapi saya ketemu betul setelah saya tamat kuliah, ya, kebetulan saya kan ikatan dinas Telkom, saya langsung masuk pendidikan di Telkom, ketemu dengan alumni ITB, alumni UI, pokoknya universitas hebat-hebat. Mereka terbiasa dengan peralatan yang lengkap. Jadi kalau saya tadi cukup periksa, oh ada listriknya apa enggak, nyetrum apa enggak, gitu. Kan tes pen itu diperiksa, tempelkan, kalau lampunya nyala berarti ada listriknya, nyetrum, ada aliran.
Dengan logika itu kita bisa memperbaiki peralatan-peralatan. Tapi kalau anak ITB, misalnya, kalau ada apa-apa, periksa dulu pakai osiloskop, cek bentuk gelombangnya gimana. Kalau nggak ada osiloskop, nggak jadi kerja mereka. Nah, jadi maksud yang ingin saya jelaskan adalah komputer itu nggak lebih hanya sebuah alat bantu yang kalau ada, dia akan mempermudah hidup kita. Tapi bagus apa enggaknya bukan tergantung pada komputernya, tapi pada manusianya. Kalian orang kedokteran, jangan sampai kalau nggak ada alat nggak bisa meriksa pasien gitu maksud saya. Tapi kalau ada alat, alhamdulillah bahwa memeriksa pasien itu lebih cepat, lebih akurat misalnya. Tapi kalau bahasa Palembangnya, kalau tidak ada alat, kita urung gawe. Nah, kira macam itu. Ya. Jadi jangan kita diatur oleh komputer, tapi kita yang mengatur komputer. Oke? Walaupun kita sadar bahwa komputer ada di mana-mana sekarang. Tapi, kalaupun dia sampai tidak ada, ya, urung gawe. Kira macam itu maksudnya. Oke ya, jadi selalu ada hardware yang berhubungan dengan software dan firmware. Dan ini adalah sebuah siklus yang saling mengikat satu dengan yang lain. Ya, nggak cuma hardware yang harus canggih, nggak harus selalu software yang update. Ya, brainware-nya manusianya juga harus. Oke, itu yang saya ingin sampaikan. Nah, jadi nggak perlu saya ulang ya, kita sudah belajar sebelumnya, ada hardware, ada software, dan ada user, ya, pengguna atau dalam hal ini sebagai brainware-nya. Jadi dia yang mengatur komputer itu mau diapakan. Ya, disuruh apa komputer itu. Nah, sekali lagi, bahwa hardware, software, dan brainware. Nah, saya cuma ingin menunjukkan bahwa pada bagian software, software itu terdiri atas dua bagian. Ya. Jadi dalam komponen komputer, software itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan operating system, ada yang disebut application program. Ya, jadi khusus untuk yang bagian software. Ya. Operating system sama application program. Yang akan kita pelajari sekarang. Ya. Kita akan lebih banyak domain kepada operating system. Jadi, software atau perangkat lunak merupakan komponen dari perangkat komputer yang terdiri atas perangkat lunak sistem operasi, saya katakan tadi, dan satu lagi adalah perangkat lunak aplikasi. Ya, kedua-duanya nggak bisa dipisahkan. Maka ketika kita nyebut software, kita harus paham kedua-duanya. Jadi ada yang disebut operating system, yang satu lagi adalah applications, program aplikasi. Ya, kedua-duanya saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena kedua-duanya berjalan bersamaan. Ya. Oke. Jadi sudah, sekali lagi saya ingatkan bahwa jenis perangkat lunak ada dua, ada operating system, ada aplikasi. Oke, kita masuk yang pertama tentang sistem operasi, ya, perangkat lunak sistem operasi. Apa itu operating system? Ya, operating system adalah program yang bertindak sebagai intermediary, perantara antara user dengan si komputernya itu sendiri. Jadi operating system itu adalah perantara yang menghubungkan kita sebagai user dengan si komputer sebagai sebuah alat. Ya. Kenapa harus ada perantara? Ya. Kalau ditanya kenapanya, yang paling gampang karena komputer itu punya bahasa komputer sendiri. Ya. Dan bahasa komputer bukan bahasa manusia, dia bahasa mesin.
Kalau nggak ada perantaranya, ribet urusannya. Ya, jangankan mau ngomong sama mesin, kita mau ngomong sama mesin, komputer itu mesin. Ngomong sama manusia aja, kalau yang satu orang lahat, yang satu orang komering, yang jeme lahat ngomong bahasa lahat, yang komering tidak bahasa komering. Nggak nyambung. Eh, itu kita baru ngomong antara lahat sama komering. Jadi tugas operating system itu menyederhanakan, mempermudah, menyederhanakan. Ya. Apa yang harus disederhanakan? Ya, kompleksitas atau ribetnya sebuah program itu berjalan kan ribet gitu. Urusannya panjang gitu. Susah bahasa komputer itu. Kompleks banget. Nah, bagaimana supaya jadi mudah? Maka perlu ada penyederhanaan dan penataan. Ya, simplifies and manage. Nah, itulah tugasnya OS. Dia akan menyederhanakan, dia akan memanage semua permasalahan yang ada ketika sebuah program harus dijalankan. Karena sudah disederhanakan dan sudah ditata dengan baik, maka kita sebagai user jadi mudah menggunakan komputer itu. Ya. Kamu tentunya kan nggak ingin balik lagi ke zaman seperti dulu ketika saya mengenal komputer. Komputer itu hanya dikenal oleh orang teknik sama orang matematik. Nggak ada orang lain belajar komputer. Orang ekonomi enggak, KIP jauh gitu loh. Ya. Ilmu hukum, wah tambah nggak kenal dia. Jadi kalau yang tahu komputer itu cuman kalau nggak orang teknik, orang matematik. Nah, sekarang kenapa komputer bisa digunakan di semua bidang ilmu? Kenapa jadi gampang pakai komputer? Ya, karena sudah disederhanakan. Ya, karena kita sadar komputer dapat dipakai dimanapun. Ya, tuh. Jadi apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah program yang mengatur hardware. Apa yang diatur? Tadi ada simplify and manage ya tadi tugasnya OS itu. Nah, yang manage-nya apa? Yang diatur satu dia mengatur hardware, menyediakan landasan untuk aplikasi yang ada. Dua, sebagai penghubung antar intermediary user dengan hardware. Bertugas yang ketiga mengendalikan dan mengkoordinasikan penggunaan hardware. Karena bisa saja hardware akan digunakan untuk berbagai macam program. Ya, coba sekarang perhatikan yang sederhana aja. Kamu pegang mouse, mouse-nya cuma satu kan? Sekarang mouse-nya dipakai di mana? Untuk program yang mana nih? Yang jelas sekarang kamu sedang buka Zoom. Maka mouse itu lagi ada hubungan dengan Zoom, lagi nyambung ke Zoom. Jadi ketika kamu geser-geser mouse, nah ini geser-geser misalnya, si Zoom harus ngerti apa tujuan kamu geser-geser mouse ini. Kalau kamu klik kiri apa bedanya sama klik kanan? Nah itu. Itu penghubung tadi. Ya. Bayangkan kamu klik mouse, tapi si komputer nggak ngerti. Ini maksud kamu apa sih? Tiba-tiba komputernya pusing kan? Marah komputernya. Keluar tulisan, jangan geser-geser mouse-nya gitu. Gua nggak paham maksud lu apa. Kan repot. Kalau sampai begitu komputer bisa bisa menghardik kita gitu. Akibat dia nggak paham maunya kita apa gitu. Bolak-balik pencet-pencet mouse terus katanya. Misalnya. Oke. Jadi ada 3 sudut pandang
untuk memahami apa itu sistem operasi. Ya. Dari sisi kita sebagai pengguna, maka sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Ya. Jadi, dengan adanya sistem operasi, kita menjadi mudah untuk menggunakannya. Ini yang dimaksud dengan user friendly. Ya. Mungkin dalam bahasa manusia, pedoman yang kita punya cuma bilang klik kanan, klik kiri, misalnya. Tapi sebenarnya bukan itu. Di komputer nggak ada istilah klik kanan, klik kiri. Nah, komputer harus menerjemahkan maksud klik kanan itu berarti perintahnya apa, kalau klik kiri itu artinya perintahnya apa. Oke, itu bisa kamu baca selebihnya ya dari selesai. Yang kedua adalah dari sudut pandang sistem itu sendiri. Ya, dari sudut pandang sistem itu sendiri, maka dengan adanya OS, ya, komputer bisa memanage resource secara efisien. Jadi dia adalah manajer untuk resource. Jadi komputer itu bisa menata, ya, oh sekarang ini lagi mau ngapain. Karena misalnya gini, untuk setiap melaksanakan perintah ya, atau menjalankan program dalam komputer, komputer itu butuh memori. Ya. Nah, komputer harusnya ngerti sekarang user sedang mau menjalankan apa. Misalnya komputer kamu misalnya punya RAM sebesar 8 GB. Kebesaran 8 GB. Kita ambil yang minimum aja lah. Misalnya laptop kamu itu cuma 2 GB misalnya RAM-nya. Kemudian di saat yang sama kamu buka Zoom, dan sudah pasti sebelum buka Zoom kamu harus buka dulu browser, Chrome, bisa Firefox, ya bisa Internet Explorer, apapun lah itu. Berarti sudah 2 tuh program dihidupkan. Kemudian di saat yang sama kamu itu juga ngetik, kamu buka Microsoft Word. Apalah tahu biasanya mahasiswa itu Zoom-nya buka, ya, videonya dia matikan, kemudian dia kerja yang lain. Bisa saja. Dia kerja dengan menggunakan Microsoft Word-nya, katakan. Ngetik yang lain. Nah, berarti ini hidup nih, paralel nih. Zoom-nya hidup, browser-nya hidup, kemudian Microsoft Word-nya hidup. Selesai ngetik di Microsoft Word, dia mau ngeprint. Maka dia menjalankan perintah print. Itu juga makan memori. Pertanyaannya, ini memori yang 4 GB ini kan harus dibagi, Pak. Dibagi untuk bisa menjalankan 4 perintah program. Yang satu mengaktifkan browsernya, yang kedua mengaktifkan Zoom-nya, yang ketiga mengaktifkan Microsoft Word, yang keempat mau ngeprint juga. Nah, mungkin kalau mau ditambah lagi, tadi juga di browser juga buka e-learning Unsri misalnya, belum ditutup sampai sekarang. Berarti ada 5 program yang jalan sekaligus saat ini. Misalnya. Gimana supaya mengatur memori yang terbatas yang hanya 2 GB itu supaya bisa menjalankan semua. Jadi kamu perhatikan, kalau kamu buka banyak Windows, punya banyak aplikasi ya secara paralel dan itu masih berjalan,
bersyukurlah pada operating system kamu yang bisa mengatur memori kamu yang terbatas. Sampai pada satu saat dia sudah tidak sanggup lagi. Kapan itu? Ketika sudah terlalu banyak yang dibuka, semuanya running, dan tiba-tiba komputer kamu hang. Maka kamu pencet apa? Control Alt Del. Biasanya gitu kan. Keluarlah Task Manager. Task Manager untuk men-stop program mana yang harus di-stop. Tujuannya mengurangi penggunaan memori. Begitu juga di HP. Perhatikan HP. Semua kamu buka, semua kamu jalankan. Kalau masih jalan, alhamdulillah, berterima kasihlah pada operating system yang ada pada HP kamu. Kalau HP sekarang operating system tinggal 2. Kalau nggak Android, apa namanya? Mac, Macintosh, Mac ya, iOS. Nah, oke, itulah sistem operasi dari sudut pandang sistem. Dia akan mengatur eksekusi aplikasi, mana yang dijalankan, mana yang di-stop, ya, supaya penggunaan memorinya efisien. Dia juga menentukan mana yang input, mana output. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan kernel. Sistem operasi disebut kernel. Ya. Silakan cari di Google atau Wikipedia. Ya. Kernel itu apa? Ada definisi. Ya. Kernel. Kernel adalah program di dalam sistem operasi yang tugasnya sebagai controller. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari sudut pandang tujuan penggunaan komputer itu sendiri. Ya. Jadi sistem operasi itu bisa membuat komputer jadi lebih nyaman. Saya bilang user friendly tadi. Ya. Ya, jadi kita gampang menggunakannya. Jadi kalau kita coba lihat secara abstraksi, kesimpulan tentang apa itu sistem komputer, apa itu sistem operasi, ya. Jadi kira-kira dalam sebuah sistem komputer, ya, di mana ada user, ya, maka sistem operasi itu dia penghubung antara aplikasi ke hardware. Misalnya kita klik mouse, artinya kapan mouse itu diklik apa gitu. Kita mau cetak dokumen, kita klik di mouse, tapi mouse itu mengklik menu yang ada di aplikasi, menu itu nanti akan memerintahkan printer untuk nyetak. Nah, yang bisa menerjemahkan maksud-maksud itu, itulah sistem operasi. Ya. Atau kita bisa lihat dari cara yang lain untuk memahami apa itu sistem operasi. Nah, bisa kita melihat di sini. Ya. Jadi dia sekali lagi adalah perantara ke hardware. Karena kita manusia, user itu berinteraksi dengan sistem aplikasi, ya. Jadi kita berinteraksi dengan aplikasi Zoom, kita berinteraksi dengan aplikasi browser, kita berinteraksi dengan aplikasi Microsoft Word, ya. Tombol-tombol di Microsoft Word yang kita klik atau kita ketik. Ya. Tapi maksudnya itu apa? Nah, itu diterjemahkan oleh operating system untuk dapat dipahami oleh hardware. Jadi kalau ada tombol klik, artinya print, cetak. Nah, gimana cara menerjemahkan tombol itu diklik, artinya printer harus jalan gitu. Nah, itu tugasnya operating system. Jadi apa yang bisa kita dapat dari operating system? Satu, kita dapat buat program. Jadi sistem operasi menyediakan fasilitas membantu programmer dalam membuat program, karena dia juga bisa jadi editor. Editor yang maksudnya adalah editor coding. Coding programnya, ya.
Jadi ada fasilitas sebetulnya. Tersedia layanan itu. Yang kedua, tugas sistem operasi adalah untuk menjalankan program, untuk eksekusi program. Jadi, sebuah program itu nggak akan bisa jalan tanpa ada sistem operasi. Umpama mobilnya ada, mesinnya hidup, tapi kalau nggak ada jalan rayanya, ya gimana mau jalan tuh mobil? Jadi kalau kita sudah punya program, ya bayangkanlah kamu bawa CD installer Microsoft Office misalnya, ya, terus kamu bawa ke laptopnya kosong, nggak ada operating systemnya, ya nggak bisa diinstal Microsoft Office itu. Kamu harus install dulu Windows atau Linux, ya, atau Macintosh kalau dia iBook, ya, atau iPad misalnya. Baru setelah ada operating systemnya, baru bisa menjalankan aplikasi program. Ya. Yang ketiga, tugas layanan sistem operasi adalah untuk melaksanakan fungsi input dan output, I/O. Itu harus lewat sistem operasi. Yang keempat, database manipulation, manipulasi basis data. Ya. Kalau yang dimaksud manipulasi basis data ini, jangan pahami manipulasi batin bermakna menipu. Ya. Dalam basis data, manipulasi itu adalah proses eksekusi perubahan-perubahan pada basis data. Isinya CRUD, C-R-U-D. C, create, R, read, U, update, D, delete. CRUD. Itulah namanya manipulasi pada sistem basis data. Jadi data itu bisa di-create, bisa di-read, ya hanya bisa dibaca aja. Jadi kalau di-create, create itu dibuat, ya. Atau ada yang nyebutnya write, tapi jarang menggunakan istilah write. Lebih sering orang bilang kalau data itu di-create, ya. Setelah dia ada, ya di-read, kemudian bisa di-update, dan terakhir bisa di-delete. Yang kelima, sistem operasi tadi karena dia sebagai penghubung intermediate adalah barang tentu dia punya tugas sebagai alat komunikasi. Ya. Dia adalah komunikator. Jadi kita lihat posisi dia jelas ya, penghubung hardware ke yang lain. Jadi kalau nggak ada sistem operasi, hardware itu kayak apa ya? Ya kayak barang bodoh gitu aja. Ya, kalau hardware, katakanlah ada komputer laptop ya, itu super komputer lah, prosesornya canggih, RAM-nya canggih, tapi kalau nggak ada sistem operasinya, berarti dia bisu, nggak bisa berkomunikasi dia, bisa berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang lain misalnya. Yang keenam, tugas sistem operasi adalah mendeteksi jika terjadi error. Ya.
Kamu tentunya pernah tahu bagaimana ketika ngeprint, tiba-tiba printernya berhenti, terus muncul tulisan, kertas habis. Kertas habis. Ya. Bukan yang error yang sampai ngehang printernya nggak bisa ngeprint, bukan. Cuma sekedar ngasih tahu, kertas Anda habis gitu. Karena dia detect lewat sensornya, ya di sensor tempat kertas itu nggak ada lagi kertasnya, maka dia bilang kertas habis. Tapi ada kalanya memang ada error terjadi akibat hang misalnya. Akibat hang itu kenapa? Karena sudah nggak mampu, terlalu banyak yang dia urusin. Ibu kamu kalau di rumah, wanita itu punya kelebihan wanita itu. Wanita itu multitasking. Maka jabatan admin, jabatan sekretaris itu umumnya diisi wanita. Kalaupun ada sekretaris laki-laki, jarang. Kenapa? Multitaskingnya laki-laki itu lemah. Saya aja pribadi jujur, saya kalau kerja fokus. Kerjakan satu sampai selesai, baru lanjut kerja yang lain. Kalau perempuan, coba perhatikan ibu kamu. Ya, bangun pagi. Ya, bangun, ya, pertama kali dia bangun, perempuan itu biasanya dia ke dapur. Apa yang dia ambil? Langsung ambil cerek, isi air dengan cerek, terus dia hidupkan kompor, dia masak air. Ya, selesai itu dia baru ke kamar mandi, dia wudhu, sholat subuh. Selesai sholat subuh, dia lihat airnya sudah mendidih apa belum. Setelah air yang dimasak mendidih, ya, dia, oh mungkin belum mendidih airnya. Dia sambil potong bawang misalnya. Habis itu airnya mendidih, dia tuang kopi atau teh misalnya, ya sambil dia ngaduk kopi sama teh tadi juga sambil memasukkan bawang, cabai segala macam bumbu ke panci. Habis itu dia bikin nasi goreng, bikin sarapan. Ya. Nasi gorengnya selesai, dia sajikan di meja, ya sambil dia teriak. Biasanya si anak-anak nih, siapa yang belum bangun. Jadi dia nata meja sambil membangunkan anak. Sadar nggak kamu kalau ibu kamu begitu di rumah? Makanya kalau kamu tuh di rumah, rasanya beres semua kerja rumah itu karena punya ibu yang superwoman. Ya. Coba ibu kamu pergi seminggu, bisa nggak beresin rumah? Ya, jadi sistem operasi juga kerjanya lebih kurang begitu, dia multitasking. Sampai batas limit kemampuannya itu saya bilang tadi. Kalau kamu buka laptop, buka komputer desktop, kamu bisa buka aplikasi banyak sekaligus, banyak Windows yang kamu buka, berterima kasihlah pada sistem operasi. Ya. Kamu generasi yang nggak pernah ketemu dengan DOS. Ya. Kamu langsung ketemu Windows. Dan saya yakin Windows yang kamu temu Windows berapa? Ketika pertama kali kenal komputer? Hah? Ayo XP, jujur. Pak. Hah? XP, Pak. XP, Allahu Rabbi. Ya. Pernah tahu udah ada Windows 1, 2, 3, habis itu Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition. Nah, itu Windows. Sebelum Windows namanya DOS.
this operating system. DOS itu, ya, kita jalankan DOS, mau jalankan, dulu belum ada sih, Microsoft Office belum ada. Ya, yang adanya WordStar kalau mau ngetik. Ya, pakai disket WordStar, masukin disketnya. Ketiklah kita habis itu. Ketika mau selesai ngetik, mau save filenya, maka stop dulu. Disketnya keluarin, masukin disket kosong untuk data. Save disket data. Selesai, keluar. Cabut lagi, masukin lagi. Selesai nih kerjaan ngetik. Belum selesai. Saya harus bikin tabel, Pak. Bikin tabel. Bikin tabel di mana? WordStar hanya bisa ngetik. Betul-betul kayak ganti mesin tik doang dia tugas dia. Di mana kalau bikin tabel-tabel, bikin kolom-kolom segala macam, hitung-hitung matematik, pakai rumus segala macam, pakai namanya Lotus 123 nama programnya. Tutup dulu, matikan dulu tadi WordStar-nya. Baru buka lagi. Terus gimana cara gabung? Nggak bisa. Caranya? Ya print terpisah, print tulisannya sendiri, print tabelnya sendiri. Nanti dalam ketika kita memfile, kita menjilid, nah baru bisa digabung di halaman yang terpisah. Nah, itulah kebayangannya dulu. Jadi balik lagi tadi bahwa ketika dia masih bisa memanage, maka dia akan manage, termasuk memeriksa ada error apa tidak. Sampai ketika si operating system sudah tidak mampu lagi, maka dia akan error. Itulah hang. Jadi hang itu apa artinya? Kapasitasnya sudah melebihi kemampuan. Kapasitas yang dibutuhkan untuk menjalankan apa yang kamu lakukan sudah melebihi dari kemampuan si operating system. Ya lebih kurang bahasa mudahnya kira-kira begini. Kamu itu sedang jalankan program yang butuh 2,5 giga. Laptop kamu hanya 2 giga misalnya, maka hang dia. Ya sama dengan seperti kalau tadi misalnya ibu kamu tadi di rumah masih tidak ada masalah, ya berarti dia masih mampu nangani. Tapi bukan berarti tiap hari disuruh begitu. Bisa saja satu waktu dia hang. Sudah nggak mampu apa lagi, terkapar deh. Apa yang gadis-gadis nih. Kalau kira-kira ada yang bisa dikerjakan di dapur, kerjakan, ambillah bagian sedikit. Ya. Kurangi memori ibu kamu. Jangan sampai ibu kamu, tadi piring belum dicuci, dia habis makan. Rendaman baju masih banyak, lupa dari pagi misalnya, direndam. Kalau enggak, dia pikir terus pasti itu. Maka dia akan detect ada error apa enggak. Kurangi, jangan sampai dia mendetek ada error. Oke. Selain yang tadi saya sebutkan, ada lagi juga tugas sistem operasi, ya, yaitu dia akan berperan ketika ada booting. Apa itu booting? Startup, menghidupkan komputer. Kalau kamu pencet tombol on di komputer, berarti kamu melakukan proses booting. Disinilah si sistem operasi mulai bekerja. Tapi sebenarnya dia belum kerja sih. Booting itu ya nggak masuk dalam tugas utamanya sistem operasi, tapi dia ikut. Dia ikut. Karena booting itu biasanya ada program tersendiri yang embedded, ya istilahnya embedded atau melekat pada hardware. Kalau kamu beli komputer baru, belum ada OS-nya, hidup ya, tapi sampai dengan BIOS-nya aja.
BIOS itu program itu saya bilang tadi, yang melekat di peralatan ya. Dia berhenti, nggak jalan apa-apa. Nah, tapi tugas sistem operasi itu menyambut selesai booting, disambut oleh sistem operasi, lanjutkan. Ya. Nah, ini saya ceritakan tadi ya, jenis-jenis sistem operasi. Ini zaman dulu DOS namanya. Zaman dulu DOS. Sekarang DOS ini udah tetap ada sih, cuman nggak berdiri sendiri. Dia yang pakai Windows dia nempel di Windows, yang pakai Macintosh dia nempel di Macintosh. Tapi barangkali ya orang awam seperti kalian tidak terlalu paham lah ini ya. Kita fokus saja di Windows yang umum dipahami orang. Di sini ada yang pakai Apple? Ada yang pakai Macintosh nggak? Ada yang pakai iBook? Gitu maksud saya. Hah? Nggak ada. Siapa tahu ada, mungkin lebih familiar dengan Macintosh ketimbang Windows. Karena biasanya ini ya, orang yang biasa Windows, aneh bagi dia pakai Macintosh. Tapi sebaliknya orang yang pakai Macintosh, aneh ketika pakai Windows. Ini masalah kebiasaan aja gitu. Ya. Hanya prosedur kerja aja beda, tapi prinsipnya sama. Nggak ada ya? Nggak ada yang pakai Macintosh ya? Oke. Karena saya mau ngasih tugas seperti biasa, tugas di akhir setiap materi, ya. Nanti berkaitan dengan Windows saja kalau nggak ada yang pakai Macintosh ya. Oke, itu bagian pertama dari perangkat lunak, ada namanya perangkat lunak sistem operasi. Itu yang paling dominan yang mungkin harus kamu pahami. Sementara bagian kedua ini, saya pikir ini bagian umum, nggak terlalu banyak bermasalah, semua orang sudah mengenal, bahkan saya yakin sebelum kenal yang lain-lain, kamu kenal ini dulu. Ya. Karena orang taunya aplikasi yang dipakai. Ya. Jadi apa itu aplikasi? Adalah perangkat lunak yang dibutuhkan oleh komputer untuk dapat dimanfaatkan. Misalnya kamu pengen ngetik, ya berarti harus jalankan Microsoft Word. Ya. Pengen bikin tabel, pengen bikin grafik, pengen hitung-hitungan, ya, maka kamu gunakan Microsoft Excel misalnya. Mau presentasi, maka buat PowerPoint. Ya, dan sebagainya lah. Artinya aplikasi adalah perangkat lunak untuk dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk keperluan. Kira begitu. Ya. Di mana aplikasi itu adalah coding. Ya. Bahasa pemrograman yang dibuat untuk memproses informasi. Ya. Nah, dia bisa jalan lewat sistem operasi tadi. Dia tidak akan bisa jalan tanpa ada sistem operasi. Jadi ringkasnya aplikasi itu adalah perangkat lunak yang fungsi tertentu untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, seperti saya katakan tadi kan, mau bikin presentasi atau mau nyampaikan presentasi, kita jalankan aplikasi PowerPoint. Untuk ngetik Microsoft Word. Tapi nggak harus Microsoft Word, ya, yang lain juga ada. Tapi maksud saya, untuk sebuah tujuan tertentu jelas gitu ya. Untuk akses internet, ya, kita butuh namanya aplikasi seperti Internet Explorer, Firefox, Opera, terus apa namanya Chrome, ya, karena mereka adalah aplikasi browser. Yang saya sebut tadi mereknya ya, mereknya Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome, ya, itu merek. Tapi sebagai sebuah fungsi, dia adalah browser. Jadi kata kuncinya adalah melakukan fungsi. Jadi kalau kamu punya kebutuhan melakukan browsing, maka bukalah atau jalankan aplikasi browser. Mana yang lebih cocok dengan kamu, yang kamu lebih suka ya silakan. Nah, karena kita nanti akan masuk kepada aplikasi dalam dunia kesehatan, ya, maka saya berharap jangan lupa, jangan pernah lepas dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sistem informasi manajemen. Ya, karena nanti aplikasi-aplikasi dalam dunia kesehatan itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi apa tadi kan? Balik lagi ke definisi ini tadi, bahwa aplikasi itu melakukan fungsi tertentu. Nah, sekarang fungsi tertentunya apa? Fungsi sistem informasi manajemen di dunia kesehatan. Maka kita akan masuk ke aplikasi perangkat lunak kesehatan. Apa sih sistem informasi kesehatan itu? Untuk membantu kita mengumpulkan, mengolah, atau mencari kembali data-data. Jadi mungkin cara saya ngajar selalu gitu. Dasarnya dulu apa, baru nanti penerapannya kemana. Ketika masuk ke penerapan, jangan lupa dasarnya. Ya. Kalau nanti kita akan ngomong aplikasi sistem layanan kesehatan misalnya. Itu siapa? Aplikasi itu adalah fungsi tertentu untuk tujuan tertentu yang menggunakan perangkat lunak. Karena perangkat lunak ini adalah untuk pelayanan kesehatan, maka fungsi tertentunya adalah tentunya untuk pelayanan kesehatan. Cara menggunakannya gimana? Cara gunakannya dia akan diperankan, diberi peran, akan diberi tugas sebagai sistem informasi manajemen kesehatan. Kalau kita ngomong sistem informasi manajemen, maka di situ akan ada proses mengumpulkan data, ngolah data, dan mencari atau distribusi data. Datanya tentang apa? Data tentang kesehatan. Jadi sekali lagi ada 3 kata kuncinya, yaitu pahami apa itu sistem, mereview mata kuliah kita nih, dari kuliah awal-awal dulu. Karena kita sudah akan masuk bagian penerapan semua nih. Setelah UTS, kita masuk materi-materi yang sifatnya terapan. Jadi coba ingat-ingat lagi. Kita pernah belajar apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu manajemen. Ketika dia bergabung, jadi sistem informasi manajemen, apa pula? Ya, sambil tolong direview nih ya, dipelajari lagi materi sebelumnya. Nyambung semua ini. Oke? Nah, ini yang saya bilang tadi, tugas. Ya. Biar paham. Ini ada semua kok. Kamu ketik di Google aja ada semua. Ya. Sebenarnya yang saya mau tuh kamu baca. Dan sampai kamu udah ngerti. Ya. Kamu kan taunya mulai XP kan? Ya, mulai XP. Sekarang sudah muncul Windows 11. Bagi pengguna Windows 10 original atau 8 original, 8 kayaknya sudah hampir semua sudah dimigrasikan sama ya dikasih gratis Windows 10 kayaknya. Yang original, yang berbayar, yang crack.
ya. Ini sudah mulai dapat giliran, tapi belum semua. Tapi dapat pemberitahuan sudah ada Windows 11. Siapa yang dapat gratis duluan untuk update Windows 11-nya. Tapi kalau salah, kita tunggu sama-sama Windows 11. Sampai Windows 10 aja. Ya, total ini ada 14 ya. Jadi Windows sekarang dengan muncul Windows 11 sudah ada 15 versi. Kok nggak ada revisinya di sini ya? Oh, saya buka sebelum saya ini kan tadi. Ini di sini 12, berarti ini ada 14 ya. 14 itu adanya di Windows 3 ya. Windows 3 ini saya tulis dulu ya. Tadi rasanya sudah saya save tadi. Tiga itu ada 3 dan 31. Kemudian Windows 8. Ya. Jadi Windows itu sampai sekarang sudah 15 versi ya. Yang terakhir Windows 11. Jadi yang ada di ini Windows 1 sampai 10 itu ada 14, di mana Windows 3 itu ada versi 3 dan 31, Windows 8 juga ada versi 81. Tugasnya adalah baca, kemudian catat apa kelebihan dan kekurangan. Itu aja sih. Kelebihan kekurangan. Sampai nanti kamu bisa menyimpulkan Windows itu apa sih. Kemudian compare dengan Macintosh. Jadi saat Windows dan Macintosh itu adalah sesuatu yang berbayar, dijual. Tapi yang ketiga, Linux itu sesuatu yang gratis. Ya, ini open source namanya. Kalau nak cari pahala, carilah yang open source. Ya, kita buat untuk dipakai rame-rame. Kita bisa berkontribusi. Open source. Ya, cukup jelas ya? Tugasnya apa? Ya, ini seperti biasa diumpul untuk minggu depan. Bebas saja. Saya nggak batasi harus bagaimana bentuk formatnya. Intinya, kamu bisa ngerti ada banyak jenis operating system, bagaimana operating system itu berubah dari zaman dulu sampai sekarang, ya. Perubahannya apa? Tentunya setiap perubahan itu membawa kebaikan. Makanya nanti akan ada plus minusnya masing-masing, apa kelebihan dan kekurangan. Kemudian saya berharap dengan memahami operating system, kamu jadi ngerti bagaimana kerjanya komputer. Jadi kalau ingin memahami sesuatu, pahami cara kerja. Satunya ingin tahu komputer, ya pahami cara kerja komputer lewat. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup jelas? Tentang materi kuliahnya ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada,
setelah ini silahkan berunding, ya. Saya tunggu kabarnya dari Aisyah atau Basrah, ya. Kan untuk berdiskusi.